Oke. Sudah? Silahkan perhatikan Pak Yusak. Oh, sudah selesai belum? Kenapa? Oke. Terima kasih untuk pekerjaannya. Ini sudah dianalisa dan sudah diterjemahkan. Silakan diamati Pak Evaluator, Pak Yusak. Ini belum diterjemahkan. Mau diterjemahkan apa Pak? Nah ini namanya evaluator, ini akan menolong kita untuk melihat kekurangan yang ada. Oke, silakan dicermati sekali lagi Pak Evaluator, apakah ada hal yang masih kurang di sini? Menurut Pak Evaluator ini dilahirkan ya. Oke, kenapa ini diterjemahkan dilahirkan? Karena berasal dari kata dasar apa? Genetik. Kata dasarnya apa? Genetai itu kata dasarnya adalah bukan genomai, tapi lihat geneta itu kalau kita lihat ciri-cirinya tadi apa? Ini medial apa nih? Ini medial atau pasif? Subjektif. Apakah yang ini betul? Lihat di situ ciri-ciri GG, ada reduplikasi. Berarti itu adalah ciri apa? Kalau ada reduplikasi, ini berarti ciri partisipasi. Kalau partisip itu pasti ada akhiran deklinasi. Di sini akhiran kata kerja ya. Eta ini bukan akhiran partisip. Dia di sini ada reduplikasi. Kalanya apa kalau ada reduplikasi? Salah.
Yang memiliki reduplikasi itu perfect. Jadi bukan ini, tetapi ini perfect, disingkat E. Perfect. Lalu kemudian pasif. Ya. Datang dari kata dasar apa? Nah, ini yang sering kali kita lupa. Kata dasarnya adalah bukan Genesis. Genesis. Kata dasar dari sebuah kata kerja kalau tidak diakhiri dengan omega, ya diakhiri dengan omai. Ya. Nah, gegenetai ada dua kemungkinan, apakah ini ginomai atau genao. Nah, kalau ginomai kan sudah beda ini. Ini menggunakan epsilon, gegenetai. Bukan ginomai, melainkan ini kata dasarnya apa? Genao. Ya, apa itu genau? Ya, itu bisa memperanakan, bisa melahirkan. Nah, tapi dalam bentuk pasif karena menggunakan akhiran etai, maka akan diterjemahkan dilahirkan. Nah, mungkin melahirkan diri sendiri ya, medial, ya kan? Tapi perhatikan di sini akhirannya adalah etai. Kita biasanya langsung menyimpulkan akhiran yang menggunakan eta di sini, ya, huruf eta bukan epsilon. Kita langsung menyimpulkan itu adalah subjungtif, padahal belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena lihat di sini, kata dasarnya adalah genao. Lihat, kita akan ubah omeganya dengan akhiran etai. Apakah cocok? Bentuknya apakah cocok seperti itu? Harusnya kalau genaetai, ya, ini akan menjadi hilang, lalu etanya akan menjadi apa? Iota subscript. Ini kalau subjuntif. Tapi tidak ada ya, tidak ada iota subscriptnya, tidak ada. Nah, tadi berarti bukan ditambahi etai dengan epsilon, dengan eta, tetapi epsilon. Nah, pakai akhiran ini. Nah, lalu kenapa menjadi eta? Karena alfa ketemu epsilon akhirnya dipanjangkan tanpa apa? Iota subscript. Jadi ini bukan subjuntif, tetapi ini adalah indikatif. Perfect, pasif, indikatif. Orang ketiga tunggal. Oke. Karena pasif, maka benar seperti tadi, dilahirkan. Dilahirkan. Siapa? Dia. Kalau perfect, maka dia telah. Makna perfect lebih panjang dari kata telah sebenarnya. Karena itu menjelaskan suatu tindakan yang sudah selesai di masa lampau, tetapi akibat atau dampak dari tindakan itu masih berlanjut, ya, masih berlanjut. Jadi itulah perfect. Jadi kita pada waktu dulu itu sudah dilahirkan dan dampak dari kelahiran itu masih berlanjut. Nah, itu dia. Jadi bukan dilahirkan tok, habis itu nggak tahu statusnya, enggak, tapi dari dampak dilahirkan itu masih ada, masih berlanjut. Itulah makna perfect. Jadi sekali lagi, gegenetai bukanlah apa? Subjuntif, bukanlah kala kini, tetapi ini adalah perfect, pasif, indikatif.
sekalipun menggunakan eta di sini, tetapi eta di sini itu adalah kontraksi antara vokal E epsilon ya, dari akhiran ini dengan huruf akhir A dari kata genao. A dan E ini akan berkontraksi menjadi eta. Ya, inilah yang disebut sebagai kata kerja berkontraksi. Saudara bisa lihat kontraksi kata kerja di bagian belakang ya. Kata kerja kontraksi di sini halaman 133. Kalau ada huruf A ya, huruf E. Nah ini ya, A ketemu E jadinya eta ya, A ketemu E jadinya eta. Oke. Oleh karena itu sekali lagi genetai menggunakan etai itu bukan subjuntif tetapi ini indikatif. Salah satu tanda bahwa itu juga bukan subjuntif, kita bisa tahu subjuntif itu bisa menyatakan kondisional, ya. Maka kita harus melihat apakah ada konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan itu adalah sebuah kondisi. Contoh, misalnya, apakah ada kata hina, ya, atau apakah ada kata ean, ya? Kalau ada kata ean atau hina, maka kemungkinan besar bahwa kata kerja tersebut adalah subjuntif. Tetapi lihat di sini tidak didahului dengan ean atau jika atau sehingga atau supaya, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi di sini kata kerja utama, maka itu adalah indikatif. Nah, itu adalah indikatif. Bukan jika dilahirkan kembali, bukan jika dilahirkan dari Allah, bukan sehingga dilahirkan dari Allah, tetapi dia dilahirkan dari Allah. Ini indikatif. Ya, ini indikatif. Oke. Nah, lagi sekarang perhatikan di situ mulai dari subjek. Subjeknya menggunakan partisip. Wah, hopis Taiwan. Hopis Taiwan. Pis Taiwan. Apa ini? Orang yang percaya. Kenapa diterjemahkan orang? Hah? Ya betul. Partisip bisa diterjemahkan orang, bisa terjemahkan yang, bisa terjemahkan adalah, bisa terjemahkan sebagai predikat. Tapi kenapa di sini diterjemahkan orang yang? Karena iya berdiri sendiri, tidak ada kata pendas padan, maka diterjemahkan orang yang. Nah, ada keterangan di sini. Pas setiap. Nah, setiap orang yang. Boleh juga kalau misalnya kita buat di sini, pas itu di sini. Boleh. Setiap orang yang. Semua orang yang di sini juga bisa. Betul ini ya, ini partisip nominatif maskulin tunggal. Semua orang yang. Orang yang apa? Orang yang percaya, dari kata pistoio, yang menjadi pistoio. Lihat di sini, ini akhiran partisip, ini bukan partisip, tapi ini akhiran kata kerja biasa. Ini akhiran partisip. Orang yang percaya, hoti itu bisa bahwa, bisa sebab. Nah, kalau dalam konteks di situ hoti ini berlanjut, Yesus adalah Kristus itu, maka seharusnya kata hoti ini bukan diterjemahkan
Sebab tetapi bahwa ini adalah kutipan atau isi dari opistoion ini. Ya. Isi dari opistoion. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus adalah Kristus itu. Ya. Nah, inilah subjeknya. Jadi subjeknya sepanjang ini. Sepanjang ini. Orang yang percaya Yesus adalah Kristus itu, lalu di sini dia telah dilahirkan. Dia telah dilahirkan dari Allah itu. Nah, berarti siapa yang telah dilahirkan dari Allah? Kalau saya balik pertanyaannya, hah? Ya, cobalah amati diagramnya. Jangan mengarang orang yang mengasihi Yesus, orang yang di sini pistoion, bukan agapau, ya, bukan mengasihi ya, tapi ini percaya, bukan agapon ya, tapi pistoion. Jadi sekali lagi, siapa yang dilahirkan dari Allah itu? Siapa? Kalau menurut diagram ini siapa yang dilahirkan? Siapa ya? Gegeretai ektunteo? Siapa yang dilahirkan? Dia. Siapa yang dilahirkan dari Allah? Ya subjeknya ini. Orang yang percaya. Orang yang percaya Yesus adalah Kristus. Jadi nggak semua orang ya yang dilahirkan dari Allah. Sekali lagi, ini diagram. Kalau sudah buat diagram tapi kita jawabnya masih ngelantur, ya percuma ini biar diagramnya. Diagram ini menunjukkan siapa subjek, siapa objek. Di sini nggak ada objeknya ya, tapi ada kata kerja. Nah, saya mau tanya, subjeknya siapa? Apakah di sini nama orang? Apakah di sini Hesron? Apakah begitu? Tidak. Apakah di sini Pak Agus? Tidak. Tetapi siapa di sini? Subjeknya siapa? Subjeknya diganti dengan sebuah anak kalimat atau partisip. Diawali dengan keterangan atau kata sifat. Setiap, semua. Semua siapa? Semua orang yang percaya. Percaya apa? Percaya Yesus adalah Kristus. Nah, semua orang yang percaya Yesus adalah Kristus itu telah dilahirkan dari Allah. Jadi sekali lagi saya tanya, siapa yang dilahirkan dari Allah? Nah, sekali lagi, siapa yang telah dilahirkan dari Allah? Itu dia. Jadi jangan langsung kita menjawab Yesus Kristus, orang yang mengasihi Kristus. Nah, ini kan diagramnya dong. Diagramnya itu mengatakan yang dilahirkan dari Allah adalah orang yang percaya Yesus adalah Kristus. Opistoion, Yesus estin Christos. Itu dia. Itu yang gegenetai. Nah, lalu bagian yang kedua, Pak evaluator, lihat di sini apakah ada kekurangan. Ton gene santa. Apa itu?
Kata benda. Kata benda datang dari kata benda apa? Kalau begitu. Kinetos itu apa? Coba lihat di sini, kata dasarnya genao, masih sama ya? Genao, masih sama. Ini kata kerja genao. Lalu kemudian lihat di situ ada kata kerja yang punya artikel, ada kata kerja yang akhirnya ant. Ini ciri apa? Artisip, bukan kata benda ya. Akhirannya, artikelnya memang akhiran kata benda, artikel kata benda. Tapi pangkalnya adalah pangkal kata kerja yang sama seperti tadi, genao. Partisip aktif, auris maskulin juga. Auris aktif partisip ya. Auris aktif partisip. Lalu di sini akusatif maskulin tunggal. Ah, ini bagus ya. Jadi di situ kita tahu ada ton. Ini akusatif maskulin dan tunggal. Ini betul. Nah, lihat di sini ada artikelnya. Ada nggak kata benda padanya? Tidak ada. Berarti apa itu? Berarti kan di sini aktif. Kalau aktif, lahir aktif atau pasif? Itu medial ya, seperti lahir ya. Tapi kalau aktif apa harusnya? Melahirkan. Di sini ada artikel tapi tidak ada kata benda sepadan. Jadi kita harus tambahkan orang. Orang yang telah melahirkan. Nah, di sini juga ada partisip lagi. Ini aktif partisip nominatif maskulin juga. Ada artikel dan tidak ada kata benda sepadan. Berarti juga orang yang mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi orang yang telah melahirkan. Nah, itu dia. Jadi orang yang telah mengasihi orang yang telah melahirkan disebut apa? Agapa. Lihat akhiran A di sana. Agapa. Akhiran A di situ datang dari kata agapao. Agapao. Nah, kenapa di situ ditambahi ada iota subscript? Ya, di sini. Ada iota subscript ya? Nah, itu artinya O-nya ini juga diganti dengan akhiran apa? Akhiran apa? Apakah ditambahi dengan A? Apakah as? Apakah E? Nah, ini. Kalau A, agapa, saya telah mengasihi. Pertanyaannya, bisa nggak di sini orang pertama, lalu di sini ada subjek? Bisa nggak? Orang
yang telah mengasihi orang yang melahirkan, saya telah mengasihi. Bisa nggak? Tidak bisa. Kalau ada subjek, pasti di sini adalah orang ketiga. Kenapa kok menggunakan A? Karena akhiran A ini ketemu dengan E. Akhiran A ketemu dengan E. Bisa ditulis eta, tapi di sini menggunakan A. Ya, ini menarik. Tapi logikanya kalau di sini sudah ada subjek, pasti nggak mungkin di sini orang pertama itu nggak mungkin. Kalau sudah ada subjek, pasti orang ketiga ya di sini. Ini orang ketiga. Berarti dia telah mengasihi. Siapa yang telah mengasihi? Orang yang mengasihi orang yang telah melahirkan. Nah, ini dia. Dia telah mengasihi. Mengasihi apa itu? Dia yang telah mengasihi. Ini mengasihi lagi. Nemenon. Lihat ada reduplikasi, berarti apa? Bukan ini, tapi kalau ada reduplikasi ini perfect. Perfect. Bisa medial, oke. Partisip, kenapa? Ada artikel nemenon. Nah, ini. Jadi perfect medial partisip. Orang yang telah yang telah dilahirkan. Kalau begitu, pasti kata media. Kalau pasti ya. Kalau media berarti lahir saja. Orang yang telah lahir dari dia, darinya. Nah, ada kata kai di sini. Apakah dan? Juga. Kenapa juga? Kenapa juga? Karena tidak ada yang sejajar. Ini hanya penegasan ya. Kai itu nggak harus diterjemahkan dan bisa juga diterjemahkan juga, tetapi kalau memang kontras. Juga itu kalau berdiri sendiri tidak ada yang sejajar. Jadi coba terjemahkan. Orang yang percaya Yesus adalah Kristus telah dilahirkan dari Allah. Dan orang atau semua orang yang mengasihi orang yang telah melahirkan, berarti siapa yang melahirkan? Nah, yang telah melahirkan ya Allah Bapa sendiri ya. Orang yang telah mengasihi orang yang telah melahirkan, dia telah mengasihi orang yang dilahirkan darinya. Berarti dia mengasihi siapa? Sesama. Nah itu dulu. Dia mengasihi orang yang sama-sama dilahirkan. Nah sekali lagi, siapa ini? Yang saya buletin ini siapa? Subjek. Ya. Objeknya tidak ada. Kata kerjanya dilahirkan ya. Dari Allah. Nah terus disebut lagi orang yang mengasihi orang yang telah dilahirkan. Berarti subjeknya bukan ini ya. Ini beda lagi. Ini orang percaya, ini orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi orang yang telah melahirkan, berarti mengasihi Allah ya. Mengasihi Bapa, ya. Orang yang telah mengasihi orang yang telah melahirkan, dia mengasihi orang yang telah dilahirkan. Wah, berarti orang yang mengasihi Bapa, dia juga mengasihi orang lain yang sama-sama telah dilahirkan. Nah itu dia. Ini menarik ya. Ini adalah tulisan Yohanes yang sangat-sangat menarik. Saya hapus ya. Terima kasih Pak Esron yang sudah menganalisa. Dan inilah contoh sebuah kalimat yang cukup kompleks di dalam tulisan
rasuli perjanjian baru, ya. Dan ini menjadi cara kita untuk memahami Alkitab lebih dalam. Ya. Jadi di dalam diagram ini kita tahu kata kerja utamanya apa? Dilahirkan menggunakan perfect. Jadi telah dilahirkan dan akibat dari kelahiran itu masih berlanjut. Di sini agapa ini menggunakan aoris, mengasihi. Ini tidak memikirkan keberlanjutan, tetapi fakta yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, ini mengasihi, telah mengasihi. Dalam bahasa Indonesia, sayangnya semuanya hanya diterjemahkan dengan kata telah saja. Siapa yang dilahirkan? Saya tanya sekali lagi. Yang dilahirkan adalah semua, jangan lupa ada pas di sini. Semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ya. Orang ini disebut orang yang dilahirkan, dia telah dilahirkan dari Allah itu. Nah, lalu di sini kata kerjanya adalah mengasihi. Siapa yang disebut telah mengasihi? Orang yang mengasihi adalah orang yang mengasihi orang yang telah dilahirkan. Dua itu dia. Mengasihi. Perhatikan. Siapa yang mengasihi? Adalah semua orang yang mengasihi orang yang telah dilahirkan. Orang yang telah melahirkan, maaf ya, ini aktif. Orang yang telah melahirkan. Berarti siapa ini? Kalau saya sebut di sini, siapa yang telah melahirkan? Allah. Oke ya. Nah, ini berarti semua orang yang mengasihi Allah, yaitu orang yang telah melahirkan, ini di ayat sebelumnya ya. Dia disebut mengasihi orang yang dilahirkan. Siapa itu? Nah, ini orang percaya. Jadi orang yang mengasihi Allah mengasihi orang percaya juga ya. Orang percaya juga. Jadi kalau kita mengatakan saya mengasihi Allahku, berarti kita juga sebenarnya mengasihi orang percaya. Karena orang percaya itu sama-sama dilahirkan dari Allah. Nah, itu dia. Jelas ya? Oke, itu Yohanes pasal 5 ayat 1. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Oke, kita lanjut ayat 2. Silakan ayat 2 di analisa. Dihapus dulu. Pak evaluator siap-siap untuk memberikan koreksi. Wah, ini dia. Tugas Pak evaluator itu mengkoreksi. Coba dinyalakan supaya lampunya terang. Di videonya udah coba. Oh, enggak ngaruh. Oke, sekali lagi sebentar ya. Sebentar saya akan ini hapus semua. Coba sekali lagi kita terjemahkan tanpa ada tulisan di sini. Kami sedang mengetahui bahwa kami mengasihi anak-anak Allah
dengan hal ini atau dalam hal ini, yaitu apabila kami memuji Allah itu dan kami melakukan perintah-perintahnya. Ini subjuntif dan kita akan sebut ini juga subjuntif. Ya, ada kondisi yang dijelaskan dengan konjungsi subordinasi. Oke, tapi di sini bisa juga ini indikatif sebagai realita. Ya, karena omega ini bisa menjadi perpanjangan antara alfa dengan omikron. Nah, itu dia. Jadi konteks akan sangat menentukan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Arlan yang sudah mengerjakan tadi. Kita lanjut nomor 3 ya. Silakan Pak Yoksan. Pak Yoksan, sebentar saya perbesar ini supaya bisa lebih maksimal ya. Akan terus di bawahnya dulu. Oke, silakan Pak Yoksan. Silakan dievaluasi pekerjaan teman saudara, Pak. Bisa silakan. Apa yang kurang? AUT. Kata ganti petunjuk, bukan kata ganti orang. Oke. Gimana yang lain setuju? Setuju. Itu kata ganti petunjuk apa? Dekat. Oke, kata ganti petunjuk dekat. Artinya apa? Ini. Oke. Bisa juga ya. Ini itu feminin, bukan maskulin ya. Oke, kata ganti petunjuk dekat ini. Kenapa harus feminin? Karena feminin ya. Oke, ada lagi Pak Yusuf? Ada lagi yang mau dikoreksi Pak Yusuf? Tidak ada. Di sini ada kata gar. Apa itu kata gar? Gar itu kata penghubung ya. Kata penghubung itu menghubungkan kalimat yang tadi. Alasan dari ayat yang kedua tadi. Masih ingat kata kerjanya apa? Ayat yang kedua tadi? Mengasihi ya. Bisa melakukan perintahnya. Nah, lalu di sini ada kata gar, berarti itu menghubungkan dengan ayat yang di atasnya. Alasan dari mengasihi atau bisa juga alasan dari melakukan. Tapi karena di sini kasih, maka cocok kalau gar itu menghubungkan
atau terhubung dengan kata mengasihi. Ini kasih itu adalah ini, atau ini adalah kasih itu. Kasih apa? Kasih Allah itu. Kasih Allah itu adalah ini, atau ini adalah kasih Allah itu. Dan yaitu dulu ya, yaitu supaya atau sehingga. Apakah itu oke. Hina tas entolas autu teromen. Hina bisa diterjemahkan sehingga, bisa diterjemahkan supaya. Kasih Allah itu supaya kita mengetahui, mematuhi atau melakukan perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya adalah isim itu apa ini? Ini aktif. Orang ketiga jamak. Perintah-perintahnya adalah berat ya, tapi di sini ada ika, tidak perintah. Adalah tidak berat. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah kasih Allah itu. Yang mana ini? Ini yaitu kasih Allah itu adalah supaya kita mengetahui perintah-perintah, mematuhi perintah-perintahnya. Jadi inilah bisa diterjemahkan ini adalah kasih atau kasih itu, bahwa kita adalah kasih kepada Allah. Nah, ini adalah kasih kepada Allah, yaitu atau supaya kita, bahwa kita mengasihi, melakukan perintahnya. Hina juga bisa diterjemahkan seperti hoti, bahwa. Jadi kasih Allah atau kasih dari Allah atau kasih Allah itu adalah ini, bahwa kita mematuhi perintah-perintah. Dan perintah-perintah itu adalah tidak. Oke, itu latihan kita membuat diagram dan menganalisa. Jadi ada penggunaan subjuntif di sini ya. Ciri-cirinya ada omen, sekalipun omen menggunakan omega itu ya kadang-kadang tidak selalu subjuntif ya, tidak selalu, karena itu berasal dari sebuah kata kerja kontraksi ya, belum tentu itu adalah subjuntif. Nah, di sini juga kita mendapati ada kata kerja bantu ya. Oke, sampai di sini dulu hari ini ya. Kita akan melanjutkan. Oh ya, silakan ada pertanyaan. Analisanya identik masuk itu kan. Tapi ya ini gimana menggunakan datif pakai. Oke. Gimana? Ya, ini namanya ranah penafsiran ya. Ada macam-macam fungsi genetif. Kalau saudara lihat di dalam buku diagram bahasa Yunani yang lain, yang lebih dalam, itu ada berbagai jenis genetif. Genetif yang kita pelajari sementara ini hanya menjelaskan milik, asal, tentang, tapi dilihat ada dan lain-lain. Berarti ada juga yang menunjukkan genetik itu
genetik objektif namanya. Genetik objektif. Atau bisa menjadi genetik yang menerangkan tujuan juga bisa. Ada banyak. Nah, LAI memilih untuk menerjemahkan kasih kepada Allah. Kenapa? Karena cocok dengan konteks. Kasih kepada Allah itu adalah ketika kita atau bahwa kita mematuhi perintah-perintahnya. Itulah kasih kepada Allah, bukan kasih Allah. Kalau kasih Allah berarti harusnya apa? Allah yang menjadi subjek ya. Kasih Allah itu seperti ini. Tapi di sini kasih kepada berarti kita mengenal itu seperti konteks. Oleh karena itu diterjemahkan dengan kasih kepada Allah, bukan kasih Allah. Bisa genetik bisa negatif. Nah, oleh itu saudara perlu pahami bahwa genetik itu fungsi utamanya memang bisa menjelaskan milik, bisa menjelaskan asal, tentang atau isi. Ya. Bisa juga menjelaskan tujuan kepada. Nanti saudara lihat di dalam buku gramatik dan sintaksis ya, itu yang ditulis oleh Pak Petrus Mariono, itu yang dalam bahasa Indonesia ada di dalam perpustakaan ya, warna coklat. Kalau saudara lihat di sana ada penjelasan mengenai berbagai penggunaan genetik. Tidak hanya 3 itu saja. Ada yang lain pertanyaannya? Dari situ kita tahu bagaimana perbedaan terjemahan ya di dalam LAI dan juga yang kita terjemahkan. Ya. Itu namanya kalau sudah terjemahan itu ranahnya sudah menafsir mana yang paling sesuai dengan konteks, mana yang cocok dengan hubungan gramatik, dan ya kita akan menemukan sesuatu yang lebih dalam ya kalau kita sudah bisa menerjemahkan. Bagus, ini sudah mulai kita menerapkan atau mempelajari diagram kalimat di dalam teks perjanjian baru, dan kita bagus ya memahami teks perjanjian baru. Oke, kita akan berhenti sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati.